Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat, berjumpa kembali dengan kami di Pesantren 19 dalam program spesial mendalami atau menyelami keagungan Al-Quran berdasarkan nama-nama Al-Quran itu sendiri. Pada kali ini kita akan bahas nama Al-Quran Al-Kitab. Banyak sekali dijelaskan kata Al-Kitab ini di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada Al-Kitab pakai alif lam, disebut dengan Al-Ta'rif atau katanya ma'rifah, definitif. Ada kitabun, kitab yang sifatnya nakirah. Al-Kitab ini kita temukan 150 kali dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan kitab itu adalah 66. Karena saking banyaknya sebutan Alkitab dan kitab dalam Al-Quranul Karim, maka sesuai dengan judul kita menyelami keagungan Al-Quran, maka kita akan fokus kepada kata Alkitab atau kitab yang mengisyaratkan peran Alkitab ini di dalam kehidupan kita sebagai Muslim khususnya, dan juga perannya untuk seluruh umat manusia. Pertama kali kita akan membaca kata Kitabullah atau Kitab Allah. Ini ditemukan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian Alkitab? Jadi mereka dulu dapat bagian, dapat jatah kitab. Ya. Ini artinya apa? Ahlul kitab. Yud'auna ila kitabillah. Kemudian mereka diseru untuk kembali atau untuk memakai kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk apa? Liyahkuma bainahum. Untuk menjadi hukum di antara mereka. Baik hukum yang menjelaskan perkara-perkara perselisihan di antara mereka maupun hukum-hukum terkait dengan hukum agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Summa tawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian berpaling sebagian dari mereka dan mereka menjauh. Nah, ini ceritanya dulu ketika Nabi SAW mengajak Yahudi Madinah, ada sekelompok Yahudi Madinah untuk berhukum pada Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Karena Al-Quran ini adalah kitabullah. Sama juga dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitabullah seperti Taurat, Injil, Zabur. Sama. Ya. Nah, di sini Allah tegaskan bahwa Al-Quran ini kitabullah, yang datang dari Allah. Bukan ditulis oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana tuduhan mereka dahulu sampai hari ini. Nah, oleh karena itu, perannya kitabullah ini ya nanti akan kita jelaskan. Di sini juga dijelaskan untuk menjadi sumber hukum. Karena dia datang dari pencipta manusia, kitab ya, atau guidance. Kitab sama juga halnya kita beli alat-alat elektronik ataupun apapun lah alatnya, pasti pabriknya atau produsernya akan mengeluarkan kitab petunjuk. Namanya kitab petunjuk. Buku petunjuk atau guidance book. Nah, begitu juga Allah Ta'ala ketika menciptakan kita agar kita tidak terlunta-lunta, agar kita tidak rusak, agar kita tidak sesat, agar kita tidak durhaka, agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita tidak sengsara.
agar diri kita berjalan sesuai dengan sistem yang Allah sudah tetapkan, tidak ada paradok antara lahir dan batin, agar kita terhindar dari jebakan-jebakan syaitan, agar kita berada di jalan yang lurus dan seterusnya. Makanya Allah turunkan kitab ini, namanya Kitab Allah. Jadi setiap wahyu yang diturunkan Allah sejak zaman dahulu, sejak dari Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang kita tidak dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, termasuk Al-Quran, ini namanya Kitab Allah. Oleh karena itu, kita temukan setelah kita baca Al-Fatihah, karena dia datang dari Allah, Allah akan menjelaskan kitab itu statusnya, keabsahannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alkitab itu, kitab yang demikian itu, Al-Quran itu, yang Kitabullah itu, yang wahyu Allah Ta'ala itu, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Jadi nggak perlu diragukan, karena datang dari yang maha kuasa. Ini Allah katakan bil haqqi nazal wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Kami turunkan dengan benar. Bukan reka-reka, bukan bohong-bohongan. Benar kitab seperti yang dirancang Allah sejak dahulu kala, sejak azali. Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Allah tetapkan akan menjadi sistem hidup, peraturan hidup untuk manusia akhir zaman sejak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la raiba fihi, atau tidak ada miryah, tidak ada raib, tidak ada keraguan, tidak ada syak. Karena yang menurunkannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin inna ja'alnahu, yang menciptakannya Allah Taala. Ya, inna anzalnahu, yang menurunkannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ragu? Meragukan Al-Qur'an ya, sama kita meragukan adanya matahari. Kita lihat matahari, oh nggak ada matahari, itu bukan matahari. Padahal itu ciptaan Allah Ta'ala. Sama, Quran juga. Kalam Allah, ciptaan Allah Ta'ala. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Makanya kalau kita gunakan akal yang sehat, seperti yang dibahas kemarin, kita akan mengerti, akan faham inti atau duduk perkaranya. Bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. Quran itu bukanlah satu asatirul awalin, cerita-cerita dongeng. Bukan, tapi kitabullah, kalamullah, wahyullah, anzalahullah, ja'alahullah. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, salah satu sifat yang atau salah satu sikap yang harus kita bangun terhadap Al-Quran ini, bahwa kita tidak boleh meragukannya. Karena Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita temukan lagi bahwa Al-Quran itu, Kitabullah itu, diturunkan Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu dan mendominasi atau mengakuisisi hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Karena kalau kitab-kitab terdahulu Allah turunkan pertama untuk kaum tertentu, sistem dan syariahnya, walaupun tauhidnya sama, itu hanya berlaku untuk di zaman itu dan untuk kelompok tertentu zaman itu sampai Nabi berikutnya diutus. Sedangkan Nabi SAW ini diutus untuk sepanjang masa sampai akhir zaman. Selama dunia ini masih ada, selama manusia ini masih ada, kitab terakhirnya yang direkomendasikan Allah, yang disyariatkan Allah, yang ditetapkan Allah adalah Al-Quranul Karim. Dan hal ini Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah 48. Wanzalna ilaikal kitab, ini Alkitab ya. Kami turunkan kepada engkau Alkitab ini, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran. Ya, jadi bukan main-main Allah turunkan kitab ini, bukan artinya setengah-setengah, full, dan dengan kesungguhan, dengan kebenaran, tidak ada kebatilan. Kemudian apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quranul Karim. Wa muhaiminan alaih. Dan juga mendominasi. Artinya mendominasi artinya membatalkan hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Apakah itu Taurat, apakah itu Injil, apakah itu Zabur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran ini memang Allah utus dan Allah turunkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Sedangkan Bani Israel, seperti Isa umpamanya, Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Coba lihat. Saya hanya Rasul untuk kamu. Kalangan Bani Israel.
Wa idh qala Isa ibn Maryam bani Israil, hai bani Israel. Semua khitabnya bani Israel. Tapi khitabnya Al-Quran, khitabnya Rasulullah adalah untuk kafatan linnas, dan misinya rahmatan lil alamin, untuk seluruh makhluk. Makanya ketika Quran diturunkan, ya, dia bukan hanya membenarkan, mengharuskan kita mengimani kitab terdahulu, tapi juga membatalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Setelah Al-Quran ini diturunkan, kitab-kitab lain tidak berlaku. Ini yang dimaksud dengan muhaiminan alaih. Nah, lalu kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan kira-kira fokus Al-Quran ini untuk apa sih? Ya, padahal dari nama-namanya kita udah tahu. Nanti, tapi kaitan dengan Alkitab, di ayat tadi juga dijelaskan. Ya, Allah katakan apa? Fahkum bainahum bima anzalallah. Ini fokus Al-Quran. Menjadi sumber hukum di antara manusia. Wabil khusus yang beriman kepada Al-Quran. Beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakanlah Al-Quran ini masdarul hukum. Sumber hukum Islam. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman Islam yang tidak bersumber Al-Quran, itu berarti bukan pemahaman Islam. Itu karang-karangan manusia. Yang menyimpang dari Al-Quran. Dan tidak merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang didukung juga oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada kasus zaman terdahulu terjadi. Makanya Allah jelaskan dalam surat An-Nisa sebagai, dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali yang mengatakan Al-Quran sebagai sumber hukum, itu banyak sekali. Tapi kita kutip karena keterbatasan waktu pada ayat surat An-Nisa ayat 105. Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba. Lihat, kitab kan. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, bil-haq. Kamu lagi dengan bil-haq lagi kan. Untuk apa? Litahkuma bainan nas. Agar engkau jadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum di antara manusia. Jadi kamu jangan mikir-mikir sembarangan, kata Allah Subhanahu wa taala, harus berdasarkan Al-Quran itu. Memang Allah sudah jamin bahwa Rasulullah SAW tidak akan pernah berpikir ngawur berdasarkan hawa nafsu, vested interest pribadi, nggak akan ada. Ya. Makanya hukum-hukum yang diciptakan manusia itu pasti tidak terlepas dari vested interest. Bisa interest pribadi, bisa interest kelompok, bisa interest bangsa atau kaum. Kalau Quran ini enggak, interestnya apa? Keselamatan manusia itu sendiri. Kenapa? Yang menurunkannya Allah. Allah enggak butuh apa-apa. Kalau yang buat peraturan itu katakanlah DPR, orang-orang DPR itu masih butuh. Bagaimana kita lihat ya, dan kita dengar dari orang-orang yang mantan bercerita bagaimana menyusun undang-undang itu pasti ada dasar interestnya. Baik interest pribadi, interest kelompok, interest partai, dan interest bangsa. Kalau Allah tidak melihat itu, tapi melihat manusia secara keseluruhan, rahmatan lil alamin. Makanya Al-Quran ini Allah katakan litahkuma bainan nas. Agar engkau berhukum di antara manusia, memutuskan perkara antara manusia. Al-Quran ini bima arakallah, dengan apa yang Allah ajarkan pada engkau, bima anzalallahu ilaik. Makanya Allah katakan wa anihkum bima anzalallahu ilaik. Dalam ayat lain Allah katakan, hendaklah kamu putuskan hukum, peraturan, ya, berdasarkan apa yang Allah turunkan. Bukan bimithli, seperti, tapi berdasarkan. Benar-benar ayat itu menjadikan landasan. Wala takul lil khainina khasima. Jangan kamu ya curang dalam pengertian ini karena dia musuh kita lalu keputusannya tidak adil. Nggak bisa. Allah katakan nggak bisa seperti itu. Kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist walau ala anfusikum al-walidaini wal aqrabin. Kamu harus adil seadil-adilnya. Bagaimana cara membuktikan adilnya? Terapkan Al-Quran itu sebenar-benarnya. Jangan diseleweng-selewengkan maknanya. Ya. Ada cerita di zaman Nabi SAW. Ya, seorang wanita dari Bani Makhzumi, ya, wanita yang terhormatlah dari kalangan bangsawan mencuri waktu itu. Lalu ketahuan oleh masyarakat. Ya, masyarakat biasalah sungkan untuk menerapkan hukum. Lalu di antara mereka mencoba mendekati siapa orang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW untuk bisa menyampaikan peristiwa ini sehingga dapat dispensasi. Terpilihlah di antara itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau saya nggak salah ya, atau boleh mungkin sahabat yang lain yang lebih dekat. Lalu sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah mukanya dan mengumpulkan sahabat
dan berdiri atas mimbar sambil berkhutbah berapi-api dan marah sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Inna mimma ahlaka man kana qablakum. Di antara yang menghancurkan kaum sebelum kamu, idza sariqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Kalau ada yang mencuri itu orang-orang lemah dari kalangan yang enggak punya ada backing, enggak ada backing uang, enggak ada backing pangkat, enggak ada backing kedudukan, enggak ada backing saudara, mereka terapkan hukumnya. Tapi wa idza sariqa fihim, apabila yang mencuri itu di kalangan orang yang kuat, al-qawi, yang untouchable, yang tidak tersentuh, mereka tidak hukum. Itulah kondisi terjadi dalam sepanjang umat manusia. Kecurangan hukum, ketidakadilan hukum. Itu bukan hanya dari segi materinya, tapi dari segi penerapannya. Makanya keadilan hukum Islam itu karena datang dari Allah Ta'ala, mempunyai materi ya, yang sangat bernilai tinggi, bermutu, berkualitas, efektif, efisien. Yang kedua, penerapannya juga harus adil, tidak bisa diselewengkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, saya tidak akan beda-bedakan bangsawan tidak bangsawan, rakyat jelata atau penguasa atau pemimpin atau tokoh. Nggak akan saya bedakan. Demi Allah, kalaupun Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya. Subhanallah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, inilah ironi umat Islam hari ini punya Al-Quran sumber hukum, tapi disingkirkan. Setelah satu abad belakangan setelah khilafah ini hancur, semua hukum Islam seakan-akan dianggap seperti ajaran komunis. Bahkan ajaran komunisnya ini dipakai, dibaca, tersebar buku di mana banyak pengikutnya. Padahal jelas ajaran yang sesat. Teori-teori kapitalis dipakai, liberalis dipakai, materialis dipakai, sekuleris dipakai. Sekulerisme jelas-jelas itu tidak sehat, tidak adil. Ya. Banyak pengaruh-pengaruh manusia yang menulis, yang mengarangnya, apalagi diterjemahkan lagi, disebar, ditafsirkan lagi oleh orang-orang yang pengikut setelahnya. Apa ada jaminan Das Kapital yang ditulis oleh komunis, oleh Lenin itu sama pemahaman dengan sekarang? Nggak ada. Tapi Al-Quran insya Allah ada. Selama kita jujur memahami Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang benar, kita akan memahami Al-Quran itu persis seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, kitab Al-Quran ini, kitabullah ini untuk menjadi sumber hukum kita, bukan untuk hanya dibaca, dimusabaqahkan, dipelajari tajwidnya, dipelajari tafsirnya, dipelajari ma'aninya, dipelajari ilmu-ilmunya, tapi dibiarin aja, itu tidak mau dijadikan sebagai sumber hukum kita. Tentulah kita akan bernasib sama dengan Bani Israel yang meninggalkan kitabnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi fungsi lain dari kitab ini. Apa fungsinya? Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ila an-nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran yang Allah turunkan, kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan Quran ini Nabi bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Ya. Jadi hanya Al-Quran yang bisa mengeluarkan kita dari kebodohan jahiliyah, dari kesadisan jahiliyah, dari kezaliman jahiliyah, dari kesombongan jahiliyah, dengan segala macam dimensinya dan pemikirannya kepada cahaya Islam yang penuh keadilan, penuh kelurusan. Ya. Siratil Azizil Hamid, sebagai sebuah jalan dari Allah yang Maha Aziz dan Maha Hamid, yang sudah kita jelaskan sebelum dari makna Al-Quranul Karim. Penuh izzah, penuh syaraf, kemuliaan. Tidak akan ada rumusannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah Allah turunkan Al-Quran ini, kita bisa mencari kitab-kitab lain, teori-teori lain, ya, yang ditulis oleh manusia maupun ditulis oleh jin di atas muka bumi ini, yang bisa mengeluarkan kita dari berbagai macam kekeliruan, kezaliman jahiliyah itu kepada keadilan dan cahaya Islam. Nggak akan ada. Makanya dulu
Umarul Khattab radhiyallahu an. Beliau ini hidup di zaman jahiliyah, menjadi petinggi zaman jahiliyah dan juga menjadi petinggi setelah Islam. Apa kata beliau? Artinya beliau ini hidup dalam zaman kegelapan, habis itu merasa terang benderangnya Islam. Apa kata beliau? Kunna adalla qaumin. Dulu kami kaum yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah izzah, berikan kami izzah. Ada al-ghalabah. Ya kan? Izzah itu maknanya 3 kan? Ada al-ghalabah, al-quwwa wasyadida. Kemudian ada ar-rif'ah. Beliau katakan, dulu kami masyarakat yang paling hina. Kaum yang paling hina bangsa Arab ini. Lalu Allah muliakan, Allah izzahkan. Ada ghalabah, dominasi. Ada quwwah, kekuatan. Ada rif'ah, ketinggian. Fa'azanallahu bil Islam. Mahma btaghaina al-izzata min ghairihi adalallah. Selama kita mencari izzah, sumber izzah selain dari Islam, artinya selain dari Al-Quran, selain dari ajaran Rasulullah SAW, azallanallah. Allah akan hinakan kita kembali. Ini ungkapan seorang yang hidup di 2 zaman. Zaman jahiliyah, jadi orang yang top. Zaman Islam, jadi orang yang top pula. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Dengan syarat apa? Iza faqahu. Sebaik-baik kamu zaman jahiliyah, top zaman jahiliyah, nanti akan top juga zaman Islam. Kalau apa? Faqih, faham Islam. Nah sekarang bayangkan umat Islam, kaum muslimin rahimakumullah, menjauhi Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu hanya cukup dibaca saja. Nggak cukup, kalau itu dibaca saja ya. Saya rasa tidak perlulah diutus seorang nabi untuk menyampaikannya. Cukup orang-orang Arab Badui yang biasa aja cukup. Kalau hanya untuk dibaca saja, tidak cukuplah Nabi itu berjuang 23 tahun, berdarah-darah. Ya, sampai tegak. Isi Al-Quran, kandung Al-Quran itu. Sampai Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Sampai Allah katakan, finish sudah. Tegak Islam sudah. Ya, makanya setelah itu juga Allah wafatkan Rasulullah SAW setelah selesai misi dan visi hidup beliau. Dengan umur yang relatif tidak banyak lah, cuma 63 tahun. Dimulai dari 40 tahun, nanti 23 tahun. Itu relatif. Perjuangan yang sangat relatif singkat, tapi bisa merubah wajah dunia ini. Dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Kemudian juga kita bisa lihat, kata kitab itu berarti qada, keputusan Allah, yang nggak bisa kita ganggu-gugat. Dan itu banyak sekali. Kitab Allah alaikum. Ya kitab, ya, maktuban, ya, sama. Kitab mawquta, banyak kita temukan dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Fa'idha qadaitu, dalam surah An-Nisa ayat 103, Fa'idha qadaitumus salata bazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, Fa'idha tma'nantum aqimus salata inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Apabila kamu selesai salat, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Tapi kalau kamu tenang, maka tegakkanlah salat itu normal. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban. Karena salat itu diwajibkan orang mukmin pada kitaban, ketentuan. Mauqutah, ada waktu, ketentuan waktu yang tidak bisa dirubah-rubah. Berarti apa? Ini sudah sebuah keputusan Allah. Sebagaimana Allah telah menentukan matahari itu seperti itu, bumi ini seperti ini, dan diri kita seperti ini. Malaikat itu seperti itu, jin itu seperti itu, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Gunung-gunung, bumi seperti itu, laut, sungai, dan seperti itu. Ya begitu juga Al-Quran. Sudah Allah tetapkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketentuan Allah nggak bisa dirubah lagi. Makanya dulu banyak. Zaman Rasulullah SAW orang mau nego Al-Quran. Begini, pemahaman Quran begini, dinego begini. Rasulullah bilang nggak bisa. Bahkan Allah marah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhumul watin. Kalau Muhammad mencoba merubah-rubah sedikit, miring-miring sedikit pemahaman wahyunya, ya, kata Allah apa? Sayap kami akan putuskan urat nadi di lehernya. Allah matikan Rasulullah SAW dan Allah azab. Na'udzubillah. Ini tegas. Jadi Quran nggak bisa dinego. Sering kita dengar, ya, yang nggak bisa dinego itu wahyu. Tapi faktanya, sering kita lihat di masyarakat, di acara-acara, oh ini kan Tuhan manusia yang nggak bisa dinego itu dari langit, dari Allah. Tapi faktanya apa? Bukan dinego lagi. Dibuang, di ketetapan Allah ini disingkirkan. Makanya sesuai dengan yang Rasulullah katakan. Ya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akhar. Al-kitab, Allah katakan lagi, dan sudah dibahas kemarin. Allah akan mengangkat derajat kaum yang mengambil pegang teguh Al-Quran ini, kitab ini,
dan akan menghinakan bagi orang yang melalaikan atau meninggalkan menjauhi Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Al-Quran ini, kitab Allah ini, wahyu Allah ini bisa menjadi bisa berfungsi sebagaimana adanya. Nah, di sini Allah juga sudah jelaskan. Pertama dengan membaca Al-Quran. Makanya disyariatkan baca Al-Quran. Rasul motivasi kita baca Al-Quran luar biasa. Bahkan baca satu ayat, satu huruf dapat 10 kebaikan. Orang yang tak yang masih terbata-bata masih dapat 2 kebaikan. Subhanallah. Ini artinya motivasi. Kita baca. Sebab kalau Al-Quran kita tidak baca, dari mana kita tahu isinya? Tentu baca yang maksudnya nanti poin 2 belajar. Jadi bukan baca saja. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah Al-Quran itu. Dari apa yang wahyukan Allah dari Al-Quran. Dari kitab Allah. Kitab Rabbmu itu. La mubaddil kalimati. Tidak akan ada lagi diganti oleh Allah kalimat keputusan-keputusannya. Walan tajidu min dunihi multahad. Dan kamu tidak akan menemukan lagi selain Al-Quran itu satu hal yang sangat luar biasa dan sangat fix. Nah, kemudian setelah dibaca, dipelajari. Maka Allah jelaskan surah Ali Imran ayat 79, "Maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidak pantas bagi seorang manusia Allah berikan kitab Al-Quran, hukum, nubuwah, kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian itu hamba saya. Nggak, mau Musa, mau Isa, mau Muhammad, mau Adam, mau Nuh, nggak ada. Nabi yang suruh pertuhankan dirinya, nggak ada. Yang ada mereka katakan apa? Kunu rabbani. Jadilah kamu orang-orang rabbaniyin. Orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulnya. Dengan apa? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Dengan proses, atau dengan cara kamu belajar, mengajarkan Al-Quran, Alkitab, dan dengan kamu belajarnya. Jadi kaum muslimin rahimahullah, membaca dan belajar Al-Quran ini satu hal yang mesti wajib kita lakukan. Agar kita tahu peran-peran fungsi Al-Quran itu seperti apa. Jangan kita seperti ahli kitab. Ahli kitab itu banyak di antara mereka, kata Allah, wa minhum ummiyuna. Mereka itu ummi. Gimana ummi? La ya'lamun al-kitab. Nggak mengerti kitab mereka. Isinya apa? Illa amani, kecuali persepsi, prasangka. Banyak sekali kita temukan. Orang menafsirkan Al-Quran sembarangan. Banyak kita temukan. Ya. Tidak. Quran itu tidak ditafsirkan sesuai keinginan kita. Tapi keinginan kita yang harus disesuaikan dengan Al-Quran. Jangan dibalik. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka tidak mampu kecuali hanya prediksi prasangka belaka. Nah, na'udzubillah min dzalik. Terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, ini ada ungkapan yang luar biasa tentang Al-Quran dari seorang pemikir Inggris, namanya Marmaduke Pickstall, namanya susah banget namanya. Kemudian setelah masuk Islam, beliau ini nggak Islam, orang Kristen tadinya. Setelah masuk Islam, beliau ganti namanya Muhammad Maduke William Pickstall. Itu lahir 1875 sampai 1936, meninggal 1936. Dia adalah seorang intelektual Muslim Barat yang terkenal dengan terjemahan Al-Quran yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris, yang merupakan pemeluk agama Kristen yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. Pickstall juga adalah seorang novelis, yang dia diakui oleh tokoh-tokoh sastrawan di zaman dia, dan juga seorang jurnalis, kepala sekolah, serta pemimpin politik dan agama. Ini orang besar. Apa kata beliau, Muhammad Marmaduke ini? Beliau katakan tentang Al-Quran ini luar biasa. Sebuah buku hukum etika yang sempurna dapat disusun dari prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan kalau mau membuat hukum etika, artinya hukum untuk mengatur kehidupan manusia ini, ambillah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mustahil untuk menyangkal bahwa prinsip Al-Quran adalah benar-benar menolong orang di berbagai negara dan membantu mendekatkan orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini beliau juga mengakui bahwa Quran itu seluruh manusia, ya. Buktinya dia dari Inggris. Terakhir beliau katakan apa? Hanya Al-Quran yang dapat secara sempurna menjelaskan kebenaran Sang Khalik dan makhluknya. Bukan hanya Muslim, Nasrani dan Yahudi juga mengakui hal itu. Subhanallah. Ini berarti beliau mempelajari Quran ini luar biasa, ya. Baca dan pelajari. Makanya tugas kita adalah membaca dan mempelajarinya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Semoga Al-Quran ini benar-benar ya bisa kita jalankan fungsinya. Kalau tidak, Al-Quran itu tidak akan banyak manfaat dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita akan selalu kacau, dan kehidupan kita akan selalu tersesat di dunia, dan pada akhirnya juga akan tersesat di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي